Assalamualaikum Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus semangat, tetap ceria, dan jaga kesehatan selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, teman. Sebelum belajar bahasa Indonesia, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zirni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solihah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 2, tema 3, subtema 2 tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjawab pertanyaan sesuai cerita tentang letak di sekolah, menggunakan kosakata tentang letak suatu benda di sekolah, mengenal arah mata angin dalam denah, membuat kalimat tentang kegiatan ekonomi di sekolah, dan menemukan arti yang berkaitan dengan kegiatan jual beli di sekolah. Ya, kita membahas satu persatu ya teman. Kita akan membahas yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan sesuai cerita tentang letak di sekolah dan menggunakan kosakata tentang letak suatu benda di sekolah ya. Nah, kita sudah belajar kemarin teman tentang denah. Apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota atau jalan ya. Berikut kosakata yang terkait dengan denah ya. Kemarin kita sudah belajar ya. Samping kanan, samping kiri, berada di depan, berada di belakang, berada di antara, belok kanan dan belok kiri ya. Kita akan membuat denah sekolah SDIT Insan Mulia ya. Seperti ini ya teman. Ini adalah sekolahku. SDIT Insan Mulia ya. Kemudian ini adalah lapangan. Di sekolahku ada lapangan. Kemudian di samping kanan sekolahku ada tumbuhan rindang ya. Kemudian di samping kiri sekolahku ada warung. Dan di belakang sekolahku ada toko perabotan rumah tangga ya. Kemudian di depan sekolahku ada masjid dan kantor ya. Kemudian ketika aku ke supermarket, maka aku harus belok kiri ya. Kemudian ketika aku ke kantor, maka aku harus belok kanan. Nah, ini adalah denah sekolah SDIT Insan Mulia. Kemudian kita akan mengenal arah mata angin dalam denah ya teman. Nah, ini adalah arah mata angin. Ada utara yang biasa disimbolkan dengan huruf U. Kemudian ada selatan yang disimbolkan dengan huruf S. Kemudian ada timur yang disimbolkan dengan huruf T. Dan barat disimbolkan dengan huruf B. Ya. Mata angin merupakan panduan yang digunakan bagi menentukan arah teman. Ya. Umumnya digunakan dalam navigasi, kompas, atau membuat peta atau denah juga. Ya. Mata angin utama ada 4 teman, yaitu utara, timur, selatan, dan barat ya. Utara dan selatan menggambarkan kutub bumi ya. Kemudian timur dan barat menentukan arah putaran bumi. Itu biasanya ditandai dengan matahari terbit dan matahari terbenam ya. Nah, kemudian kita akan membuat kalimat tentang kegiatan ekonomi di sekolah dan menemukan arti kata yang berkaitan dengan jual beli yang ada di sekolah ya tentunya teman. Ya, untuk memudahkan kita mengetahui arti kosakata yang belum kita pahami, maka kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa dengan disebut KBBI ya. Ini biasanya
bisa dibeli di toko buku, teman. Tapi juga ada di internet kita, ya. Ini akan lebih memudahkan kita ketika kita kebingungan mencari makna kata. Nah, kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya. Nah, ini ada contoh cerita, ya. Ketika Banu sekolah, setiap hari Banu mendapatkan uang saku dari ibunya. Banu menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin sekolah. Banu juga menyisihkan uangnya untuk ditabung. Uang tabungannya akan digunakan untuk membeli tas dan alat tulis di koperasi sekolah. Banu dan teman-temannya dapat membeli makanan di kantin, ya. Mereka juga dapat membeli alat tulis di koperasi sekolah. Kantin dan koperasi seperti pasar yang ada di sekolah, ya. Nah, makna kata dalam kegiatan jual beli ini apa ya, teman? Nah, ada uang saku atau uang artinya adalah alat tukar atau standar mengukur nilai yang sah, disahkan oleh negara tentunya ya, teman. Kemudian ada kantin. Kantin artinya adalah ruang atau tempat menjual minuman dan makanan. Kemudian membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, ya. Kemudian koperasi artinya adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan atau keperluan anggotanya dengan menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga yang murah, ya. Kemudian pasar artinya tempat orang menjual dan membeli barang, ya. Nah, seperti itu ya, teman. Pembelajaran berakhir, jangan lupa dipelajari agar kita lebih siap menghadapi pembelajaran esok hari, ya. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.